Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya Buya. Apabila kita menyumbang untuk pembangunan sekolah, namun sekolahnya dikomersialkan, apa sumbangan kita masih bernilai sedekah Buya? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-muslimuna ala syurutihim, ya. Termasuk wakif itu, syaratul wakif itu seperti hukumnya, hukum syariat. Jika yang menyumbang atau mewakafkan mensyaratkan dengan syarat tertentu, maka harus dipenuhi. Jika yang mewakafkan tidak memberikan syarat, berarti umum. Nah, sebuah sekolahan dibangun, perlu tanah, perlu bangunan di atasnya. Anda menyumbang ke sekolah tersebut agar segera berdiri. Kemudian setelah sekolah berdiri, kemudian sekolah itu adalah bayar. Nah, tentunya jika memang dikomersilkan maknanya adalah memang untuk operasional program, ya nggak ada masalah. Yang nggak benar, yang menjalankan adalah dibikin cari keuntungan pribadi. Jika di tempat tersebut sekolah memang kan perlu anak makan di dalamnya. Kalau gratis gimana makan? Makanya kebanyakan sebuah lembaga gagal itu karena nggak memahami fikih ini. Dipikir setiap itu adalah pemberian, langsung nggak boleh. Santrinya nggak boleh bayar untuk makan, harus gratis semuanya. Ya siapa yang ngasih makan nanti kalau gratis semuanya di sebuah tempat? Ya sebagian pondok yang memang sudah besar dan bisa memberi makan. Ini gara-gara yang pembangunannya adalah niatnya untuk orang gratis semuanya. Akhirnya apa? Santri mau datang situ terus puasa, nggak ada yang ngasih makan. Maka satu jalan mungkin separuh daripada tanahnya atau lahannya mungkin dibuat satu hal yang produktif. Dibuat toko atau apa dan sebagainya menghasilkan, itu sah-sah saja. Jadi keuntungannya juga untuk perjuangan. Dan Anda yang menyumbang, pahalanya yang mengalir terus dong, bahkan bisa lebih gede. Misalnya Anda menyumbang sebuah sekolah harganya 3 miliar. Misalnya duit Anda kocek 3 miliar. Tak taunya sekolah itu pakai dikomersilkan. Maksud dikomersilkan adalah bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk dikembangkan. Tak taunya Anda meninggal sudah jadi 10 sekolah dan di dalamnya ada pendidikan Islam. Anda dapat pahala itu. Yang nggak benar adalah Anda menyumbang kepada seseorang sebuah tempat, tak taunya tempat itu apa? Anda nyumbang untuk pondok, untuk ini. Tempat itu dibuat toko sama dia, perusahaan dia. Keuntungannya untuk dia, ini kurang ajar orang itu. Nah, ini beda. Cuman pemahaman itu penting. Jangan seperti di sebuah tempat, subhanallah. Ada masjid reak ngoroboh. Tanya kepada kita, Buya gimana ini? Kenapa? Orang kampung tidak setuju masjid ini dirombak. Kasihan yang nyumbang dulu. Wah inilah lemahnya. Makanya ngaji itu penting. Masjid Nabawi sudah nggak ada yang dulu itu. Bukan berarti yang nyumbang yang pertama orang muhajirin nggak dapat pahala. Ini sempit pemahaman itu kan ngerepotin orang. Makanya banyak lembaga tidak berkembang karena sempitnya pemahaman. Masjid itu kalau sudah mau runtuh, dibongkar diganti yang baru. Yang dulu bagaimana? Yang dulu tuh dapat pahala double. Pahala yang reot kecil dulu dapat, pahala yang baru yang gede dapat. Kenapa begitu? Karena ada yang gede baru tuh gara-gara yang dulu yang pertama. Oh gitu, iya makanya cepat dibangun. Ini mau reot. Gara-gara itu orang kampung ustadznya nggak pernah ngaji. Kasihan yang nyumbang dulu, nggak dapat pahala. Ini gimana ini? Bukankah disebutkan siapa yang memulai itu loh yang paling gede pahalanya. Yang bangun di atasnya itu pahalanya numpang dengan yang memulai. Kan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Dia memulai dengan musola kecil. Masya Allah, orang yang sudah meninggal dunia. Kecil hanya untuk 4 orang. Tak taunya 5 tahun berikutnya diganti lebih gede. Hancur bangunannya. Tapi dia telah memulai. Kan sanna fil islami. Nah ini loh. Makanya sebagian pemahaman-pemahaman yang sempit itu merepotkan sehingga tidak berkembang. Yang nggak boleh haram adalah sedekah atau wakaf tak taunya digunakan untuk kepentingan pribadi. Na'udzubillah. Kepentingan pribadi nggak boleh ini begitu. Yaitu ini adalah misalnya anggap saja pondok ini tak taunya apa? Saya ngambil di pojok sana saya buat toko. Toko di tanah pondok, toko di pojok sana, toko Buya Yahya. Waduh, duitnya untuk saya. Wah, ini khianat itu. Tapi kalau dia buat toko Abemat sana itu, ini kan tanah wakaf Abemat. Keuntungannya untuk apa? Untuk pondok. Ya lain cerita begitu. Justru dengan itu ada perkembangan. Nah, ini cara. Sama yang sering terjadi adalah kasus musola tadi itu. Berapa kali bahkan kita di sini juga pernah ada kan di daerah situ bertanya.
Harus dijelaskan. Kita harus datang memahamkan ke orang. Lah ilmu kok ilmu ngarang bagaimana ini? Kalau memang begitu Masjid Nabawi tidak kayak begini. Dari dulu begitu kayak itu. Yang Masjid Nabi zaman dulu itu apa? Kalau kita julurkan tangan ke atas, nyentuh dengan alas, dengan langit-langitnya. Dan hanya dibuat dari pelepah korma, ditumpangi dengan pelepah korma, kemudian dikasih tanah di atasnya, selesai. Harus pakai begitu lah ini, makanya. Seperti itu. Jadi pemahaman itu penting. Dan Anda dapat pahala yang sudah berderma. Biarpun dibongkar ini, biarpun dipakai, asalkan itu tadi. Kalau dikomersilkan bahasanya maksudnya apa? Misalnya, yang sekolah di situ membayar dan sebagainya. Yang penting untuk ketiba pribadi. Bayar untuk mereka, untuk yang sekolah, untuk pelayanan mereka, atau untuk pengembangan. Sah-sah saja. Bahkan itulah namanya amal yang berkembang. Semoga Allah memudahkan kita untuk berderma. Semoga Allah memudahkan kita untuk berbuat baik. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.